Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Taklim Nurul Qalbi ya. Coba saya. Martilang. Nurul Qalbi Martilang. Oh ya, Nurul Qalbi Martilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, udah lama banget ini nggak silaturahim ke ibu sekalian ya. Semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit ini dari kita semua. Pandemi ini berakhir dan kita kembali dapat merasakan keteduhan dalam kebun-kebun ilmu, yang merupakan kebun-kebun surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di awal tahun Hijriah. Penting untuk kita menambah wawasan apa saja hukum-hukum agama yang terkait dengan penanggalan ini. Mengapa ini penting bagi seorang muslim, bagaimana ini meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini agama yang paripurna, mengatur segala sesuatu ya dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi sebagai seorang muslim kita harus tergerak, hati kita ini ingin tahu hal itu. Kajian-kajian ya tidak boleh hanya berisi hanya menekankan satu sisi saja dari agama, nggak boleh. Kita cuma ngaji tentang ibadah saja, nggak boleh. Atau mengaji tentang akhlak saja, nggak boleh gitu. Mengaji tentang muamalah saja, nggak boleh. Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan agama ini kepada manusia untuk menjawab seluruh bidang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan agama kita. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan mengakui semua sisi dalam diri manusia secara lengkap. Manusia ini ada sisi fisiknya, ada sisi akalnya, ada sisi hatinya, ada rasanya. Maka syariat agama ini tidak pernah meremehkan atau menganaktirikan salah satu dari sisi-sisi itu. Kita bicara tentang tazkiyatun nafs, oh bagus sekali karena asal segala sesuatu itu di hati. Kata Nabi, kalau baik hati baik semua. Ya. Bahwa di satu tubuh itu ala inna fil jasadi mudghah. Di satu tubuh itu, di tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu bagus, bagus semua yang lain. Kalau oke, penting tentang itu. Tapi Allah bukan berarti menyepelekan atau mengenyampingkan sisi-sisi lain dari diri manusia. Maka Allah memperhatikan bagaimana kesehatan fisik dan kekuatannya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu berenang, ajarkan anakmu berkuda. Biar apa? Biar kuat fisiknya. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah untuk menghadapi musuhmu itu kekuatan semampu kalian. Subhanallah. Para ulama menyebutkan ini kekuatan yang pertama-tama kekuatan fisik. Karena orang melihat pertama-tama fisik. Begitu juga hadis Nabi SAW. Oke, Irfan ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya terdapat kebaikan.
seorang mukmin yang kuat. Kuat ini di segala bidang, tapi yang pertama-tama dilihat adalah kekuatan fisik. Kita harus kuat secara fisik, ya. Makanya di musim pandemi seperti ini jangan lupa tetap olahraga, ya. Jangan cuma foto-foto di atas sepeda, tapi benar-benar olahraga ini. Nah, jadi ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja memanah, berenang, berkuda itu simbolik. Artinya bukan 3 hal itu saja yang menjadi olahraga sunnah. Orang banyak sebutkan ini olahraga sunnah. Tidak. Semua olahraga untuk keterampilan, ya, untuk kekuatan fisik, ini semua dari Islam semua. Niatkan semua ini karena Allah menginginkan kita ini punya tubuh yang sehat. Allah mengakui manusia sebagai makhluk fisik, maka agama ini datang memperhatikan itu. Bagaimana? Ajarkan anakmu berenang, ajarkan anakmu berkuda, ajarkan anakmu memanah. Allah mengakui, memperhatikan manusia ini sebagai makhluk fisik, maka Allah perintahkan kita untuk makan makanan yang sehat, halal, dan dengan porsi yang tepat, porsi diet yang tepat. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Ini apa ini? Ini fisik yang diperhatikan agama. Jangan lupa, agama memperhatikan fisik kita. Makanlah kamu, minumlah kamu. Jangan berlebih-lebihan. Setiap orang punya takaran dietnya masing-masing. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Setiap orang berbeda-beda. Anak usia 15 tahun dengan orang tua berusia 50 tahun, 60 tahun, berbeda kadar berlebihannya. Ya, kita sudah berumur ini mungkin nasi harus setengah piring, nggak boleh lagi satu. Satu sudah dianggap berlebihan, misalnya begitu. Jadi punya ukuran masing-masing. Atau kulu min rizqillahi halalan thayyiban, makan minum dari rezeki Allah ini, makan yang halal dan thayyib. Kita disuruh mencari sumber yang baik karena ternyata makanan yang halal itu mempengaruhi kehidupan. Allah mengakui manusia sebagai makhluk fisik. Ini pertama. Yang kedua, Allah mengakui manusia sebagai makhluk yang punya akal. Maka Allah Subhanahu wa taala buat ayat-ayat yang berkaitan untuk mempermudah kerja otak kita itu secara maksimal. Maka Allah sampaikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Disuruh kita melihat itu semua agar otak kita bekerja. Bagaimana Allah menciptakan onta, bagaimana dia bisa bertahan tidak minum berapa bulan, bagaimana dia menyimpan air di dalam tubuhnya, bagaimana matanya tidak terkena debu padang pasir, bagaimana, subhanallah. Ini kan luar biasa sekali. Allah menyuruh otak kita optimal. Allah mengakui manusia sebagai makhluk fisik, dibuat aturan-aturan syariat yang berkenaan dengan fisik. Allah mengakui kita sebagai makhluk yang memiliki akal, maka dibuat aturan-aturan yang memaksimalkan kerja akal. Ada 1.300 lebih ayat dalam Quran ini bicara tentang sains, tentang alam, tentang penciptaan. Agar apa? Agar otak kita ini bekerja. Begitu juga Allah mengakui manusia itu makhluk yang punya hati. Maka dibuatlah aturan-aturan yang menjaga. Ada lagi Nurul Qobi, lagi ada Ustadz Faris. Ya, ada aturan-aturan yang berkenaan dengan memaksimalkan kerja hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang memelihara hatinya dengan membersihkan selalu hatinya, subhanallah, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ini tentang hati semua. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi dari zon. Kemudian apa lagi? Banyak. Jangan sombong, jangan berprasangka buruk, jangan iri, dengki, jangan. Untuk apa? Untuk kesehatan hati kita. Allah mengakui juga manusia sebagai makhluk sosial. Maka Allah buat
aturan-aturan yang berhubungan dengan orang lain. Begitu juga Allah mengakui kita ini makhluk yang berperadaban. Maka kita mesti tahu juga hal itu. Ibu-ibu sekalian, yang narasi saya dari pertama tadi sampai sekarang itu, saya ingin menyampaikan sebagaimana kita penting memperhatikan syariat yang berkenaan dengan fisik, berkenaan dengan akal, berkenaan dengan hati, berkenaan dengan hubungan dengan manusia, juga berkenaan dengan peradaban secara umum. Nah, Islam ini punya itu. Dan banyak sekali hukum-hukum Islam berkenaan dengan itu. Apa itu? Sistem penanggalan. Di dunia ini, orang-orang paling populer menggunakan penanggalan Masehi yang kita tahu sekarang ini. Ya, hitungannya itu hitungan Masehi semua. Nah, hitungan Masehi itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Oke, ini tidak terlarang. Tetapi Allah ingin katakan bahwa yang dia akui di sisinya, hitungan yang akurat di sisi Allah adalah hitungan sesuai dengan perhitungan Hijriyah ini. Mari kita buka surat At-Taubah ayat 36. Ini menarik, ibu-ibu. Harus buka. Surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Coba dibuka. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Batas itu saja. Coba ya. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 di dalam ketentuan Allah. Sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram, 4 bulan suci. Itulah agama yang lurus. Ayat ini bicara tentang apa, ibu-ibu sekalian? Bicara tentang penanggalan, bicara tentang kalender, bicara tentang bulan dalam setahun. Tetapi, coba perhatikan, setengah ayat yang saya bacakan tadi, 2 kali Allah menyebutkan namanya, 1 kali Allah menyebutkan agama. Ini menarik. Allah tidak berkata, sesungguhnya hitungan bulan ada 12. 4 diantaranya bulan suci. Sudah Allah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Allah menguatkan itu. Apa makna kata indallah? Allah mau bilang, kamu mungkin punya perhitungan-perhitungan lain. Tapi yang aku akui, yang aku akreditasi, hanya ini. Hanya penanggalan, berdasarkan penanggalan Hijriah ini. Sama dengan firman Allah begini. Inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Oke, manusia. Kamu mungkin berkreasi, bikin-bikin agama, bikin-bikin keyakinan, terserah kalian. Namun yang aku akui, yang di sisiku, yang lain tuh nggak ada artinya sama sekali di sisi Allah. Hanya Islam. Itu makna indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Artinya, mungkin sesama kalian menganggap orang yang tasnya lebih mahal, itu lebih mulia. Kendaraannya lebih bagus, itu lebih mulia. Rumahnya lebih luas, itu lebih mulia. Di sisi Allah tidak. Allah tidak melihat itu semua. Karena kemuliaan di sisi Allah tergantung kadar ketakwaan. Allah bicara tentang bulan. Ini indah sekali. Allah bicara tentang bulan. Mana? Dinaikkan sedikit layarnya. Coba kita lihat. Ayat 36. Dinaikkan. Naikkan. Ya, coba lihat. Turunkan sedikit. Data syuhuri indallahi. Di sisi Allah, 12 bulan. Lalu,
Allah cukup katakan itu? Tidak. Allah sebutkan lagi, fi kitabillah. Di dalam kitab ketentuan Allah. Padahal kata indallah tadi sudah menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan betul bulan-bulan ini. Tapi tidak, Allah sampaikan lagi. Itu sudah Allah tetapkan dalam kitabnya, dalam lauhnya. Bersama Allah tetapkan seluruh takdir ini, Allah sudah tetapkan ada 12 bulan loh yang ada di sisi Allah. 2 kali Allah menyebutkan namanya, bicara tentang bulan. Kapan Allah menetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Allah menetapkan itu saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ibu-ibu sekalian, cerita ini, informasi ini menunjukkan memang betapa pentingnya urusan penanggalan ini. Bahkan seolah-olah Allah ingin berkata semua yang terjadi di alam semesta ini ada kaitannya dengan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia penanggalan di dalam Islam. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Coba. Allah berarti menetapkan. Allah menetapkan penanggalan ini bukan ketika Nabi hijrah. Bukan ketika Nabi menerima wahyu. Bukan dari zaman Nabi Adam. Bukan dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Bukan. Jauh hari sebelum itu. Ibu-ibu tahu nggak? Ada ilmu ya yang dapat menghitung umur material-material yang ada di dunia ini. Batu-batu atau apa seperti itu ya. Ilmu apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu di Turki serumah sama teman itu. Jadi dia bawa batu itu ya. Bawa batu itu. Ini umurnya sudah 1 juta tahun bang. Ini jadi semakin padat itu. Jadi batu itu kan yang bikin dia mahal itu. Nah, geologi ya. Dia kuliah di geologi. Itu orang dapat menghitung. Berdasarkan perkiraan para ahli, setidaknya alam raya ini terjadi dari sebuah ledakan besar yang terjadi 13 miliar 700 juta tahun yang lalu. 13 miliar 700 juta tahun yang lalu. Itu juga bukan angka yang pasti. Tapi sekitar itu. Terjadi ledakan. Besar sekali. Lalu kecepatan yang sangat besar. Lalu terbentuk bintang, lalu terbentuk gravitasi, lalu terbentuk. Bumi sendiri kapan terjadi? Kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu. Artinya, 9 miliar setelah pecahan Big Bang itu terjadi. Pada saat itu Allah menetapkan 12 bulan ini. Berarti kita memang harus perhatikan itu. Lalu Allah berkata, minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan suci. Mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang kita Muharram. Kemudian Rajab. 3 bulan berturut-turut, satunya sendiri yaitu bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Perhatikan. Allah berkata, itulah agama yang lurus. Ibu-ibu sekalian, jujur ya, jujur. Jawab pertanyaan dalam hati. Kalau kita disebut, si fulan itu bagus gak sih agamanya? Apa yang kira-kira terbayang di pikiran ibu-ibu? Apa yang bagusnya? Sholatnya, puasanya, ya kan? Umroh, haji, baca Quran, ya kan? Zakat, kemudian akhlaknya. Itu yang kita pikirkan tentang agama. Seolah-olah agama cuma itu. Ayat ini ada nggak bicara tentang sholat? Nggak ada. Bicara tentang puasa? Tidak ada. Bicara tentang haji? Tidak ada. Tapi Allah berkata, ini agama. Kita mengetahui tentang penanggalan ini dengan baik, bagian dari agama. Kenapa? Karena banyak sekali hukum agama terkait dengan penanggalan. Penanggalan mana? Penanggalan yang ada di sisi Allah. Kalender yang ada di sisi Allah. Apa itu? Kalender Hijriyah. Karena di sini disebutkan minha arba'atun hur. 4 diantaranya adalah bulan yang haram.
bulan yang haram nggak ada di Januari, di Februari, di Maret, tidak ada. Ini penanggalan yang digunakan oleh orang-orang mulai dari pra-Islam. Jadi perlu kita ketahui. Di dunia ini ada 2 penanggalan. Yang paling populer ya. Penanggalan 1 Masehi berdasarkan matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Itulah yang kita kenal bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Ibu-ibu sekalian. Penanggalan ini bermasalah. Sudah berapa kali mengalami revisi. Pertama kita kenal dengan penanggalan Julian kalender. Kenapa? Karena pertama kali dibuat 12 bulan seperti sekarang pada masa Julius Caesar 45 tahun sebelum Masehi. Sudah ada penanggalan ini 45 tahun sebelum Masehi. Dulu orang Yunani itu bikin penanggalan itu setahunnya cuma 9 bulan. Tetapi begitu selesai 9 bulan, coba ini kita biar ada perbandingan bahwa hitungan manusia itu memang tidak mungkin akurat seperti hitungan Allah. Setelah 9 bulan, mereka nggak langsung memulai tahun baru, tidak. Misalnya, setelah 9 bulan, sekarang tahun 1. Setelah 9 bulan, nggak langsung tahun 2, tidak. Ada 90 hari kosong. Baru kemudian setelah 90 hari, mulai tahun 2. 9 bulan berjalan. Setelah itu 90 hari kosong lagi. Baru kemudian tahun 3. Terus begitu. Kenapa? Karena nunggu posisi matahari kembali seperti awal. Posisi matahari ini setiap hari berbeda-beda loh Ibu. Tidak sama. Matahari ini terbit hari ini dengan kemarin sebenarnya tidak sama. Timur, sama-sama dari timur tapi titiknya berbeda. Karena itu ibu-ibu mungkin pernah dengar tanggal yang tepat untuk mengukur kiblat. Kemarin pada bulan Juli kemarin kita tanggal berapa itu? 16 atau 18 Juli kemarin. Karena pas matahari tepat di tengah Ka'bah. Kenapa? Karena peredaran matahari itu tidak selalu sama. Peredaran matahari itu tidak selalu sama. Al-Quran, coba perhatikan kitabmu. Al-Quran menyebutkan timur dan barat ini dalam 3 bentuk tunggal. 1 timur, 1 barat. Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhan timur dan Tuhan barat. Allah kadang sebutkan 2 timur, 2 barat. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Dalam surat Ar-Rahman itu. Tuhan 2 timur, Tuhan 2 barat. Kadang Allah sampaikan Rabbul masyariqi wal magharib. Fala wa rabbil masyariqi wal magharib. Tidak, demi Tuhanmu pemilik banyak timur dan banyak barat. Kenapa? Karena matahari bukan terbit dari 1 timur, bukan. Di mata awam seolah-olah timur cuma 1, barat cuma 1. Maka Al-Quran sebutkan Tuhan 1 timur, Tuhan 1 barat. Tapi kalau orang yang berada jauh dari Khatulistiwa tahu bahwa matahari itu setengah tahunnya ada di bagian selatan, setengah tahunnya ada di bagian utara. 178 hari ada di bagian utara, 187 hari ada di bagian selatan. Ya, pergantiannya 23 September ke 21 Maret. Jadi 23 September sampai 21 Maret matahari di bagian selatan. Karena itu musim dingin ada di utara. Dan begitu sebaliknya. Nah, baru kemudian dihitung lebih cermat oleh pada masa Julius Caesar. Maka disebutlah kalendernya kalender Julian. Tapi kemudian direvisi karena banyak kesalahan. Saya kalau cerita ini panjang banget. Kenapa asal kesalahannya, bagaimana ya, sehingga disempurnakan oleh Kaisar Agustinus. Setelah itu disempurnakan lagi pada zaman Paus Gregorius. Sehingga kalender kita hari ini disebut kalender Georgian kalender. Itu juga bermasalah karena pasti nanti akan direvisi, pasti ya, setidaknya tahun 3200 Masehi nanti akan ada revisi bahwa hari ini kita terlambat 1 hari. Nah, itu kalender yang ada di tengah manusia. Di tengah Allah tetap. Mana berdasarkan perhitungan bulan. Apakah yang menggunakan pertama-tama orang Muslim umat Nabi Muhammad? Tidak. Orang-orang Quraisy pra-Islam dulu pakai itu juga.
bulannya juga sama. Cuma ada beberapa beda sedikit lah nama-nama bulan. Namun secara umum Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu bulan-bulan mereka. Apa membedakannya dari Islam? Pertama, mereka tidak menentukan bulan satunya adalah bulan Muharram, tidak. Jadi bulan yang pertama dalam setahun adalah bulan Muharram itu baru ditetapkan di zaman Umar. Sebagaimana tahun pertama di dalam Islam itu pada tahun hijrah ditetapkan pada masa Umar. Dulu orang-orang jahiliyah di Quraisy itu sudah pakai itu semua. Tetapi penanggalannya juga mengalami kekacauan. Kenapa? Karena mereka ingin mengelak aturan bulan-bulan haram. Jadi kalau sekiranya terjadi peperangan, lalu mereka merasa bahwa saya izin minum. Mereka kemudian berperang hampir selesai. Tanggunglah sekitar seminggu, 2 minggu lagi ini bisa selesai. Tiba-tiba besoknya jatuh bulan haram. Misalnya bulan Zulqa'dah. Mereka ini di bulan Syawal. Nah, besok udah 1 Zulqa'dah. Waduh, tanggung banget kalau harus nunggu sampai 3 bulan. Karena setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, Muharram. Safar baru lanjut lagi perang. Wah, keburu. Musuh punya kekuatan baru itu. Akhirnya mereka ubah. Oke, bulan depan jangan Zulqa'dah dulu. Bulan depan Rajab dulu deh. Bulan depannya lagi baru Zulqa'dah. Ditukar-tukar. Yang penting dalam 12 bulan itu ada Muharramnya sekali. Yang penting dalam 12 bulan itu ada Zulhijjahnya sekali. Yang penting dalam 12 bulan itu ada Ramadannya sekali. Ada Sya'bannya sekali dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka kadang lupa. Tahun ini udah ada belum ya Muharramnya? Udah belum? Akhirnya lupa mengembalikannya kepada posisi semula. Kapan kalender ini dibenarkan? Tahun ke-10. Ketika Nabi melaksanakan haji wada. Haji Nabi. Jadi, ibu-ibu sekalian, urutan kejadiannya begini. Pada bulan Ramadan tahun ke-8, bulan Ramadan tahun ke-8. Kenapa saya urutkan? Karena Anda akan banyak dapat informasi penanggalan itu baru dibenarkan tahun 9 Hijriah. Tidak, tahun ke-10. Bulan Ramadan tahun ke-8 itu Nabi menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah. Pada bulan Zulhijjahnya mulailah rombongan pertama kaum muslimin haji. Ketua misi hajinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berhaji tahun 8. Tahun depannya berhajilah Umar sebagai pemimpinnya. Nabi berencana haji tahun depan. Tahun ke-10 baru Nabi mau haji. Para sahabat tahu begitu, menunda tahun depan mereka banyak yang mau haji bersama Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat yang mau haji ini jumlahnya banyak sekali, ya. Akhirnya haji dengan Nabi kan sampai 100.000 orang. Nah, waktu mau haji sama Nabi, mereka jadi menghitung dong bulannya. Sekarang udah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu. Biasanya keluar dari Madinah itu akhir bulan Zulqa'dah. Biar nyampe beberapa hari dulu istirahat di Mekah, baru mulai ibadah haji tanggal 8-nya. Mulai manasik hajinya itu tanggal 8 Zulhijjah. Ketika memasuki bulan Zulqa'dah, sahabat-sahabat kok ngelihat Nabi ini nggak ada persiapan sama sekali. Nyantai banget masih Nabi. Jadi kalau sekarang itu mungkin belum ngurus visa, belum suntik meningitis, belum ya macam-macam. Belum beli pakaian ihram, belum begitu. Sahabat-sahabat nanya ke Nabi. Ya, nggak, bulan depan kata Nabi. Sehingga para sahabat pada tahun ke-10 itu baru meninggalkan Madinah akhir bulan Zulhijjah dalam hitungan jahiliyah. Jadi jarak antara Nabi haji dengan Umar bukan 12 bulan, tapi 13 bulan. Pada tanggal 9 Muharram versi jahiliyah, kaum muslimin wukuf.
Pada waktu itulah Nabi SAW berdiri dan berkhutbah. Dalam hadis dari Abi Bakrah, Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma an khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya penanggalan kalender telah Allah kembalikan seperti sedia kala. Artinya Zulhijjah itu sekarang, bukan Muharram yang sekarang. Allah sudah kembalikan ke posisi yang sebenarnya. Sejak itulah akhirnya penanggalan kembali dibenarkan. Tetapi tahun-tahun berapa orang tidak tahu. Biasanya bergantung dengan kejadian-kejadian besar. Nabi Muhammad lahir kapan? Bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa? Karena 50 hari sebelum itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha yang menunggangi gajah. Abu Bakar lahir kapan? Di dalam kitab sejarah disebutkan Amaini ba'dal fil. 2 tahun setelah kejadian gajah. Begitu terus. Jadi misalnya tahun ketiga setelah Nabi menerima wahyu. Tahun keempat nubuah namanya. Tahun kelima nubuah. Tahun pertama hijrah. Tahun kedua ba'dal hijrah. Setelah hijrah. 3 tahun setelah hijrah. Selalu dikaitkan dengan momen-momen besar. Nah, barulah pada masa Umar bin Khattab. Sekitar 6 tahun setelah Rasulullah wafat, Gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Ibu-ibu sekalian, zaman Umar ini Islam luas sekali. Telah sampai ke Mesir sana. Telah sampai ke daerah Persia dekat Asia Tengah sana. Ya, telah sampai ke Irak, telah sampai ke Syam. Ini kekuasaannya sudah besar sekali. Dan di situ Umar angkatlah gubernur-gubernur. Kalau ada keputusan, maka dikirimlah surat kepada gubernur-gubernur itu, tentu saja melalui karir ya, karena belum ada Zoom waktu itu, belum ada apalagi telepon, belum ada apa, belum ada fax, email. Jadi akhirnya diutuslah kurir membawa surat-surat keputusan itu. Abu Musa al-Asy'ari ketika menerima surat Umar ini, waktu mengarsipkan surat-surat itu bingung, cuma ada bulan dan tanggal, tidak ada tahun. Bahkan ada kejadian ya, Umar memutuskan satu masalah, setelah itu Umar merevisinya, ternyata kayaknya kurang tepat. Nah, surat revisi itu kadang datang lebih dulu daripada surat yang keputusan awal, sehingga gubernur bingung mana yang benar ini gitu kan. Akhirnya dibuatlah tahun waktu itu. Umar mengumpulkan beberapa sahabat senior, penasehat-penasehatnya. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah. Ini mereka musyawarah. Bikin kalender. Macam-macam lah orang-orang mengusulkan itu. Tentu saja saya tidak detailkan ini ya ibu-ibu sekalian. Ada yang mengusulkan pada saat Nabi lahir. Karena kelahiran Nabi ini kan nikmat besar sekali. Tapi ini ditolak sama Umar. Kemudian ada yang mengusulkan saat tahun satunya mulai dihitung pada saat Al-Quran turun. Ini beralasan banget. Karena batas pembeda antara yang hak dan batil adalah turunnya wahyu ke Nabi. Maka harusnya itu menjadi tahun pertama. Ternyata itu juga ditolak oleh Umar. Ada yang mengusulkan tahun terjadinya perang Badar, karena itu kemenangan pertama kaum muslimin. Wajar sekali. Biar kelihatan ini momen penting. Juga ditolak oleh Umar. Akhirnya usul Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali mengusulkan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi hijrah ke Mekah. Subhanallah. Tentu saja Ali ini memang seorang ilmuwan. Ali melihat betul segala aspek kehidupan ini. Madinah adalah tonggak agama ini diamalkan secara menyeluruh. Bukan hanya sisi ibadah, bukan hanya sisi ya akhlak, tapi juga peradaban. Tamadun, ya, hadarah. Ini yang diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga akhirnya
Umar menyetujui usul Ali tahun satunya adalah tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka kemudian bermusyawarahlah para sahabat ini untuk bulan pertamanya bulan apa. Ada yang mengusulkan bulan Ramadan karena itu adalah bulan yang sangat mulia. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal karena itu adalah bulan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Utsman mengusulkan bulan Muharram karena ibadah haji sudah selesai pada saat itu. Jadi rukun Islam yang kelima menyempurnakan agama ini telah selesai pada bulan Zulhijjah, maka dimulailah penanggalan baru di bulan Muharram. Inilah usul yang diambil oleh Umar. Ibu-ibu sekalian, singkatnya, ibu-ibu harus ingat, penanggalan berdasarkan sistem bulan mengelilingi bumi ini seperti tahun Hijriah ini sudah digunakan di Quraisy sebelum Islam. Menentukan tahun satunya dan bulan satunya itu baru di zaman Umar. Usul tahun satunya dimulai dari hijrah adalah usul Ali. Usul bulan satunya adalah bulan Muharram adalah usul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah maka tidak mungkin ada syariat yang khusus berkaitan dengan menyambut tahun baru Hijriah. Amalan khusus, doa khusus, nggak mungkin ada. Wong dia baru ditetapkan setelah Nabi wafat 6 tahun. Baru diputuskan Muharram itu sebagai bulan pertama. Baru diputuskan hijrah itu sebagai tahun pertama. 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi kita membesarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai bulan-bulan yang agung itu. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Kita melakukan amal ibadah, kita berpuasa, kita sholat, kita sedekah. Niatkan. Ini juga bagian dari cara kita membesarkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Simbol kebesaran Allah di alam. Syiar Allah itu terbagi menjadi 3. Berkaitan dengan tempat. Misalnya Masjidil Haram. Itu syiar Allah. Lambang, simbol kebesaran Allah. Kemudian Ka'bah, Arafah, Mina, Safa, Marwah. Itu namanya simbol-simbol Allah. Ada yang berkaitan dengan waktu. Misalnya bulan Ramadan. Kemudian hari Jumat, 10 hari Zulhijjah, bulan-bulan haram seperti sekarang. Simbol-simbol Allah ini berkaitan dengan waktu. Yang ketiga berkaitan dengan amalan, syariat. Misalnya azan, takbir Id, takbir hari raya. Ya, itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mau tahu seberapa takwa hati kita ini, maka lihatlah seberapa kita memperhatikan simbol Allah. Mana dalilnya? Coba kita buka surat Al-Hajj ayat ke 23 atau 32. Sebentar. Surat Al-Hajj. Suaranya, Pak. Surah Al-Hajj adalah gimana sekarang? Masya Allah. Enggak, tadi ada telepon masuk jadi dibesarin. Suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Masya Allah. Iya. Saya pikir ngomong saya. Surah kedua-dua, ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang menta'zimkan syiar Allah.
Siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan hati. Siapa yang bilang bulan Muharram ini bulan haram? Allah. Siapa yang mengagungkan bulan ini? Allah. Coba. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ibu-ibu sekalian, ya, kalau Allah menyebut bulan ini besar, berarti memang agung sekali. Saya sering kasih analogi begini. Ibu-ibu punya anak, ya. Ibu-ibu punya anak umur 5 tahun, 6 tahun atau ponakan. Saat lebaran anaknya ini bilang begini, "Ibu, ya, Mama, aku ngumpulin jumlah yang besar loh dari THR. Aku ngumpulin THR udah besar banget nih jumlahnya nih, aku dapat uangnya, nominalnya besar." Tapi kan nominal besar dalam ukuran anak kecil. Berapa kira-kira kalau anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun itu bilang dia punya uang dalam jumlah yang besar dari THR? Sekitar 1 juta rupiah, 1.500.000, mungkin begitu. Tapi kalau sekiranya militer Amerika, Pentagon bilang, kami menyiapkan anggaran yang besar untuk perang menghadapi Cina. Berapa anggaran yang besar dalam ukuran tentara militer negara adidaya yang paling banyak anggaran militernya? 2 miliar dolar. Ya, ukurannya sekitar itu. Jadi besar menurut Pentagon beda dengan besar ukuran anak kecil. Bagaimana kalau yang menyebut besar itu adalah Allah, pemilik langit dan bumi? Jadi jangan kita anggap remeh. Allah menyebut ini adalah bulan-bulan yang suci. Bulan Muharram ini adalah bulan yang suci. Hati-hati bermaksiat kepada Allah pada bulan ini. Ya, dan lebih bersemangat dalam melakukan ketaatan karena hal itu. Ini yang penting yang perlu kita ketahui. Satu lagi terakhir saya ingin sampaikan, ibu-ibu sekalian, kita mesti melek penanggalan Hijriah ini karena banyak sekali hukum Islam itu berkaitan dengan penanggalan Hijriah ini. Kenapa? Karena inilah penanggalan hitungan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun mana? 7 tahun penanggalan Masehi? Tidak, itu tidak diakui di sisi Allah. Penanggalan di sisi Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan berdasarkan penanggalan kalender bulan ini, Hijriah ini. Setiap tahun akan ada perselisihan antara penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi. Kenapa? Karena penanggalan Hijriah ini 1 tahunnya cuma 354,53 hari. Sementara penanggalan Masehi 365 hari, lebih sedikit. Artinya apa? 365 hari, 5 jam, ya, 39 menit, 56 detik, ya, itu penanggalannya. Nah, artinya bedanya sekitar 11 hari setiap tahun. Kalau 11 hari setiap tahun, 7 tahun itu berarti sudah 77 hari. 2 bulan setengah lebih. Jadi kalau ada ibu, ya, ada orang tua yang punya anak lahir tanggal 1 Januari tahun 2020, dia baru perintahkan sholat anaknya tanggal 1 Januari 2027, selama 2 bulan setengah dia sudah berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan syariat ini. Dosa 2 bulan setengah itu banyak loh ibu. Wadribuhum, pukul mereka kalau nggak sholat pada usia 10 tahun. Wahjuruhum fil madaji, pisahkan antara anak laki-laki dan perempuan. Pisahkan tidurnya dengan tidur kalian ketika berumur 10 tahun. 10 tahun mana? 10 tahun perhitungan Hijriah. Kalau kita menggunakan tahun Masehi, terlambat sekitar 111 hari. Coba. 110 hari. Ini kan 3 bulan lebih ini dosanya lumayan. Bukan lumayan lagi udah. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita.
Ada lagi hal yang lain. Ada ibu-ibu sekalian, hubungan hukum kita sehari-hari. Menghitung zakat. Haulnya 1 tahun. 1 tahun mana? 1 tahun Hijriah. Gitu. Ibu-ibu menyusui anaknya. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun mana? 2 Ya, tahun Hijriah. Bukan 2 tahun Masehi, bukan. Jadi lebih singkat, sekitar 22 hari ibu-ibu boleh sudah menyapih anaknya. Kemudian ada lagi berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia. Pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada seorang suami di zaman Utsman bin Affan mengadu kepada Utsman, "Khalifah, aku minta engkau kenakan hukuman kepada istriku ini karena dia telah berzina." Apa penyebabnya? Ternyata karena istrinya itu melahirkan baru setelah 6 bulan dia menikah. Jadi 6 bulan yang lalu menikah, sekarang udah lahiran. Dia bilang, itu bukan anak saya. Berarti istri dia sudah berzina sebelum itu. Perempuan ini hampir ditegakkan hukuman kepadanya. Hampir dicambuk perempuan ini. Tapi perempuan ini bersikukuh dan berkata, demi Allah saya tidak berzina. Dan anak yang barusan saya lahirkan itu adalah anak suami saya. Karena saya tidak berhubungan kecuali dengan suami saya. Datanglah seorang sahabat kepada Utsman dan berkata, persaksian perempuan ini benar dalam syariat agama. Bagaimana ceritanya? Ya, bagaimana ceritanya? Sahabat itu menyebutkan dalil di dalam Al-Quran. Coba satunya di surat Al-Baqarah ayat 233, satunya di surah Al-Ahqaf ayat 15. Di Al-Baqarah ayat 223, ya, Al-Baqarah 223 dan Al-Ahqaf ayat ke-15. Di Al-Baqarah ayat 223, ya, ibu-ibu dapat lihat Allah berkata, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan para ibu itu menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Ya. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 224. Sebentar, 233, maaf. 233, mohon maaf. Ya, itu. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh itu berapa bulan berarti? Berarti 24 bulan. Sekarang buka surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya, surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Al-Ahqaf itu surah yang keberapa? Halaman 504 sih kalau di Al-Quran itu, coba. Berarti juz 26 lagi. Itu Al-Ahqaf, betul. Surah ke-46. Surah ke-46. Ya, ayat 15. Coba kita lihat. Oke. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya sudah mengandungnya payah-payah, melahirkannya dengan payah, ya. Lalu apa kata Allah? Wa hamluhu wa fisaluhu. Mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Perhatikan, mengandungnya dan menyapihnya 30 bulan. Buat berobat khusus. Di surat Al-Baqarah tadi disebutkan menyapihnya setelah 24 bulan. Di ayat ini disebutkan mengandung tambah menyusui 30 bulan. 30 kurang 24 berapa? 6 bulan. 30 kurang 24, 6 bulan.
Jadi batas minimal dalam syariat Islam usia kehamilan itu 6 bulan. Ini mazhab Syafi'i. Berdasarkan cara memahaminya ayat ini. Jadi kalau ada perempuan yang melahirkan 6 bulan, ya, lalu dia benar-benar bersaksi bahwa dia tidak berzina, tidak ada saksi yang menguatkan itu, nggak boleh kita menuduhnya macam-macam. Karena bisa jadi orang usia kehamilannya cuma 6 bulan. Bisa jadi. Walaupun yang normal 9 bulan. Tapi asal sudah 6 bulan, maka diakui sebagai hamil yang syar'i. Sesuai dengan syariat. Akhirnya perempuan itu dibebaskan. Sama belajar. Memang Udah. tidak berzina. Jadi ini penyebabnya. Ya. Ini yang membuat hukum-hukum agama ini berkaitan dengan kalender-kalender ini. Ada ibu-ibu, banyak sekali. Ya, misal perempuan yang tidak normal, tidak datang bulan, sampai dewasa. Kapan menghitung masa balighnya? 12 tahun. 12 tahun dalam hitungan apa? Hitungan Hijriyah. Makanya kita mesti tahu anak kita lahir tanggal berapa Hijriyah. Tahun berapa Hijriyah. Ya, jadi kalau sekiranya seorang perempuan sudah menginjak 12 tahun dalam hitungan Hijriyah, karena gangguan hormonal dia tidak haid, maka dia tetap dihitung sebagai orang baligh, kewajiban-kewajiban seperti orang baligh, tanggung jawab seperti orang yang sudah akil baligh. Laki-laki, kalau terdapat gangguan hormonal juga, dia tidak mimpi basah sampai dewasa, maka hitungan balighnya adalah umur 15 tahun. 15 tahun mana? 15 tahun dalam hitungan Hijriyah. Gitu. Bukan hitungan Masehi. Jadi bisa lebih cepat sekitar hampir setengah tahun daripada hitungan Masehi. Inilah bagaimana kita harus melek dalam urusan ini biar kita tahu tentang kapan kita mengagungkan syiar-syiar Allah, memperbaiki kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa bergetar hati kita ketika datang bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seberapa kita peduli dengan hukum-hukum agama, tentang haul zakat, tentang masa kapan harus menyuruh anak sholat, kapan harus dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita bisa tanya jawab insya Allah. Apakah sudah ada pertanyaan? Sudah Ustadz. Baik. Silakan. Mungkin Mbak Listi bisa tolong dibaca. Mungkin sambil menunggu, saya mulai aja ya Ustadz. Yep. Pertanyaan pertama adalah, tahun Hijriah kenapa diawali dengan bulan Muharram? Apakah bulan Muharram lebih istimewa dari bulan-bulan yang lainnya? Ya, itu tadi saya jawab. Jadi sahabat-sahabat ketika dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ini, ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal, karena bulan itu adalah bulan Nabi hijrah ke Madinah. Karena tahunnya dimulai dari tahun Nabi hijrah, kenapa bulannya tidak dimulai Rabiul Awal juga? Gitu. Dan itu juga bulan kelahiran Rasulullah. Ada lagi yang mengusulkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah. Gitu. Tapi kemudian Utsman mengusulkan, tidak. Bagaimana kalau awal bulannya adalah Muharram? Pertimbangannya apa? Karena orang baru selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima pada bulan Zulhijjah. Jadi sudah sempurna Islam kita. Jadi setiap tahun itu begitu sempurna rukun Islam yang kelima, jadi pada tahun itu sudah terjadi semua, kita mulai tahun baru, yaitu bulan Muharram. Usul inilah yang diambil oleh Umar bin Khattab selaku pemegang kebijakan Amirul Mukminin ketika itu. Itu pertimbangannya. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya ya Ustadz. Ya, siap. Izin bertanya, tadi dikatakan bahwa pada tahun ke-10 Rasul melakukan haji wada. Ya. Tahun ke-10 ini apakah tahun ke-10 Nabi diangkat menjadi Rasul atau tahun ke-10 Hijriah? Bagaimana? Tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Jadi 10 tahun setelah Nabi di Madinah. Kalau tahun 10 kenabian, itu
waktu Nabi masih di Mekah, masih barusan dibuka boykot total. Ya, pada bulan Muharram tahun ke-10. Jadi orang Quraisy memboikot Bani Abdi Manaf, ya Bani Muttalib, memboikotnya selama 3 tahun. Dari bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Tahun 10 itu adalah tahun kesedihan di mana Khadijah wafat pada bulan Ramadan, Abu Thalib wafat 3 bulan sebelumnya pada bulan Rajab. Ada yang berkata Abu Thalib wafat 35 hari setelah Khadijah, yaitu bulan Syawal. Jadi kaum muslimin belum kuat, belum ngapa-ngapain. Ya, maksudnya adalah tahun 10 Hijriah. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, mengapa penanggalan Masehi masih mendominasi secara luas? Termasuk Ya. Bagaimana ini Ustadz? Baik. Penanggalan Masehi ini kan dari Yunani, Romawi, kemudian ini kan oleh Roma. Sebagaimana kita ketahui, yang menguasai peradaban pada hari ini adalah Barat. Maka tentu saja penanggalan pakai mereka. Ya, kalau seandainya umat Islam, ya pakai penanggalan Islam pasti. Pada masa-masa kejayaan Islam itu sampai ke Andalusia itu, penanggalan menggunakan apa? Menggunakan penanggalan, tapi tidak sepopuler penanggalan Islam. Tapi setelah itu peradaban Islam mundur, lalu yang menguasai peradaban dunia ini adalah Barat, ya pakai kalender mereka mau nggak mau. Diadopsi oleh negara-negara Muslim juga, ya. Tetapi beberapa negara masih tetap pakai itu ya, seperti Saudi, beberapa negara Teluk itu pakai itu. Gitu. Jadi sistem gajiannya, sistem apanya, awal bulannya, hitungan audit banknya, apanya, mereka pakai penanggalan Hijriah itu. Gitu. Sebenarnya lebih menguntungkan loh ya. Karena setiap 3 tahun kita udah nambah 1 bulan itu gajian tuh kalau karyawan tuh. Tapi ya begitu, kita sebagai kehidupan sehari-hari kita karena orang menggunakan itu ya mau nggak mau kita pakai. Tetapi jangan sampai membuat kita tidak melek atau tidak menggunakan hitungan Hijriah karena urusan agama berkaitan dengan itu semua. Jadi hari ya, kenapa kita mesti care dalam urusan penanggalan ini? Karena mulai dari hari pun berbeda gitu. Hari baru dalam penanggalan Masehi itu dihitung jam 12 malam. Di dalam Islam tidak. Hari baru itu dihitung pada saat matahari terbenam pada bulan Maghrib. Dan itu berkaitan dengan hukum loh ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada seorang perempuan melahirkan bayi kembar, satu bayinya lahir ya, hari ini hari apa? Rabu. Satu bayinya lahir nanti sore 5 menit sebelum azan Maghrib. Satu lagi pas azan Maghrib, maka akikah mereka ini berdua berbeda harinya. Yang 5 menit sebelum Maghrib dihitung hari Rabu, maka akikahnya hari Selasa, pekan depan. Sebaliknya yang sudah Maghrib dihitung hari Kamis, maka akikahnya pada hari Rabu, pekan depan. Berbeda. Tengah malam syar'i berbeda dengan tengah malam yang dihitung oleh manusia. Kita menghitung tengah malam jam 00:00. Dalam perhitungan syariat berbeda. Tengah malam syar'i itu dimulai dari pas pertengahan antara waktu maghrib dengan waktu subuh. Jadi kalau sekiranya maghrib jam 6, subuh jam 4.30 misalnya, berarti cuma 10 jam setengah jarak antara maghrib dengan subuh itu. Malam dalam syariat itu cuma 10 jam setengah. Maka 5 jam 15 menitnya atau pukul 11:15 sudah tengah malam syar'i. Gunanya apa Ustadz kita mengetahui tengah malam syar'i itu? Waktu Isya, ya. Waktu Isya bagi orang yang tidak uzur sampai tengah malam syar'i itu. 11:15 habis waktu Isya bagi orang yang tidak uzur. Kemudian mulai boleh sahur kapan? Setelah lewat tengah malam. Jadi jam 11.20 Anda misalnya bulan Ramadan karena lembur karena apa? Belum tidur, takut nggak kebangun nanti. Subuhnya sahurnya, Anda minum saja atau makan korma sedikit atau makan apa? Niatkan itu sahur. Anda sudah dapat sahur. Tapi bukan waktu afdol karena waktu yang utama sahur itu menjelang subuh. Namun Anda sudah dapat sahurnya gitu loh. Keberkahan sahur sudah dapat.
Nah, siapa yang care dalam urusan hitung-hitungan ini? Karena kita harus memperhatikan juga urusan peradaban ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Berarti usia kita harus disesuaikan dengan kalender Hijriah ya, Ustadz? Bagaimana, Betul. Jadi ada berapa orang peserta hari ini? Ini pas 100 orang. Coba dari 100 orang itu siapa yang bisa raise hand coba yang tahu tanggal lahir Hijriahnya, ada nggak? Kan memalukan sekali itu. Benar, ini musibah. Nabi berkata umur umatku antara 60 sampai 5. Itu 60 mana? 60 Hijriah. Hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Jadi pintar-pintar bersyukur. Kita ini udah umur berapa? Atau tentang perubahan pada umur 40 tahun. 40 tahun mana? 40 tahun Hijriah. Gitu loh. Atau sekitar umur 39 tahun Masehi. Kita sudah berumur 40 tahun. Harapan untuk memperbaiki diri, menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih apa, itu kan umur 40 tahun. Titik baliknya manusia 40 tahun. 40 tahun mana? 40 tahun Hijriah. Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. 40 tahun mana? 40 tahun Hijriah. Artinya dalam hitungan Masehi umur Nabi baru 39 tahun. Itu yang perlu kita ketahui. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah makna atau nilai-nilai yang bisa kita ambil hikmahnya dari 9 bulan maupun 4 bulan yang diharamkan tersebut, Ustadz? Ya, begini. 9 bulan. 9 bulan maksud saya itu penanggalan Yunani dulu. Tahunnya cuma 9 bulan ya. Tapi kemudian disempurnakan mulai dari zaman Julius Caesar ya, itu 12 bulan sudah. Tapi 12 bulan penanggalan Masehi. Nah, di dalam Islam itu ada 12 bulan yang dimulai dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya tadi. Kita mesti tahu hari-hari yang agung itu biar seberapa kita ini punya perhatian terhadap simbol-simbol yang Allah besarkan itu. Itu menunjukkan hati kita. Karena begini, cinta itu membuat manusia menyukai atau mencintai hal-hal yang dicintai oleh kekasihnya, gitu loh. Jadi kalau sekiranya orang yang kita cintai itu suka banget dengan sepatunya yang ini atau dengan bajunya yang ini, kita ikut begitu. Suka dengan tanaman, suka dengan apa hobinya apa, kita begitu. Lalu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, kita memperhatikan apa-apa yang Allah sebutkan sebagai simbol-simbol besar tadi. Simbol-simbol yang agung tadi. Jadi hati kita itu beda. Karena itu di ayat 23 surat Al-Hajj tadi, ayat 32 surah Al-Hajj tadi, ya, fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah 4 bulan itu tanda ketakwaan hati. Hati kita itu tergerak untuk saya harus lebih banyak lagi beramal soleh karena ini bulan haram, karena ini yang Allah agungkan bulan ini. Itu ujian ketakwaan hati kita. Kenapa? Karena kita ini mengamalkan apapun itu karena untuk membesarkan Allah. Itu makna ta'zim. Dzalika wa man yu'azzim. Siapa yang ingin mentakzimkan. Dalam Quran terjemahan disebut membesarkan. Sebenarnya mengagumkan. Bukan. Ta'zim itu melakukan ketaatan dengan kecintaan hati, dengan kerinduan, dengan motivasi yang tinggi, gitu. Jadi memang karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membesarkannya, maka di mata kita juga besar. Baik. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan yang hampir sama. Baik. Menanyakan tentang penanggalan Hijriah ini berarti tidak ada itu amalan-amalan doa awal tahun, akhir tahun, seperti yang banyak di-share, dan juga bagaimana dengan ibadah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, Ustaz? Baik. Kalau berkaitan dengan awal tahun itu, saya berani pastikan tidak mungkin ada dari Nabi. Karena penentuan tahun 6 baru setelah Nabi wafat, 6 tahun setelah Nabi wafat. Begitu juga penentuan awal tahunnya adalah Muharram. Bulannya adalah bulan Muharram, itu baru ditentukan setelah Nabi wafat. Jadi nggak benar itu ya. Sebaik-baiknya kita beribadah ini ikut ada contohnya dari Nabi apa enggak. Apalagi ibadah-ibadah mahdhah, doa, zikir, sholat, puasa ya. Lihat ada contoh dari Nabi apa enggak. Itu lebih selamat lah.
Memang nggak bolehlah cepat menggampangkan bid'ahin orang, nyalahin orang. Itu adab kita kepada sesama muslim. Jangan gampang membid'ahkan. Tapi untuk diri sendiri saya berpesan, ibu-ibu sekalian, sebaiknya nggak usahlah beramal kecuali yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, amal-amal syairiyah gitu. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya tasyri' dari ibadah-ibadah mahdhah dan seterusnya. Adapun puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu bukan karena Muharram tahun baru, bukan. Tapi karena memang ada kejadian. Itu terjadi pada zaman Nabi. Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi ini puasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi tanya ke mereka, kalian ngapain berpuasa pada hari ini, kata Nabi. Orang-orang Yahudi itu berkata, hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun, maka kami mensyukurinya dengan berpuasa. Nabi berkata, kami lebih berhak kepada Musa dibanding kalian. Kalian jangan ngaku-ngaku pengikut Musa. Kami ini lebih berhak, kata Nabi. Maka Nabi pun mengajak para sahabat untuk puasa. Dan Nabi berkata, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa dari tanggal 9-nya. Untuk menyelisihi Yahudi, biar tidak sama dengan Yahudi. Maka disunnahkan bagi kita pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu untuk berpuasa. Tanggal 10-nya adalah puasa Asyura karena mensyukuri tadi. Ada beberapa riwayat juga menyebutkan hari itu Allah menciptakan Adam, hari itu Adam bertaubat, hari itu kapal Nabi Nuh kembali mendarat, hari itu Musa diselamatkan, hari itu dan lain-lain sebagainya terjadi pada diri Nabi. Kita puasa tanggal 10 itu. Dan untuk tidak sama dengan Yahudi, maka kita tambah 1 hari sebelumnya. Kalau nggak bisa, ulama menyebutkan 1 hari setelahnya. Jadi bisa tanggal 10-11, bisa tanggal 9-10. Ada lagi ulama yang membolehkan 3 harinya, 9, 10, 11. Kalau memang tidak bisa, minimal 1 hari itu. Tanggal 10 Muharram itu kita puasa, karena Nabi berkata, puasa Asyura itu yukaffirus sanatil madhiyah, menghapus 1 tahun yang telah lalu. Kalau puasa Arafah menghapus 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang, maka puasa Asyura menghapus 1 tahun yang telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan tentang waktu ya Ustadz ya. Baik. Bagaimana perintah sholat malam di sepertiga malam? Artinya jam berapa Ustadz? Nah, Kemudian betul. satu lagi sekalian Ustadz, hukum dan waktu sholat syuruk. Baik. Pertama tentang sholat malam. Sholat malam itu boleh dilakukan. Perhatikan ya kalimat saya. Sholat malam itu boleh dilakukan dari sejak setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau ada orang takut, nggak bangun sebelum subuh, dia mau sholat malam setelah sholat isya, nggak apa-apa, boleh. Sholat malam. Tidak terbatas rakaatnya. Dia sholat aja sebelum tidur. Tetapi keutamaan tahajud tidak dapat. Karena baru disebut tahajud kalau tidur dulu. Tidur dulu. Kalau kita tidur dulu terus bangun setengah malam, artinya sudah lewat tengah malam, maka berarti sudah bisa tahajud, tapi waktunya setengah malam, pertengahan malam. Tidak seutama sepertiga malam. Karena ya nisfahu awinqus minhu illa qalila. Pada pertengahan malam lewat atau sepertiga malam terakhir. Yang paling utama itu sepertiga malam terakhir. Kenapa? Hadis qudsinya menyebutkan sesungguhnya Allah innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap sulusai akhir minal lail. Setiap sepertiga akhir malam. Itu Allah turun ke bumi lalu bertanya kepada hamba-hambaku, siapa yang meminta aku akan kasih, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni, siapa yang berdoa aku akan ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu premium itu adalah sepertiga akhir. Sepertiga akhir itu jam berapa Ustadz? Waktu maghrib ke waktu subuh dibagi 3. Jadi kalau sekiranya 10 jam setengah antara maghrib dan subuh, bagi 3 berarti berapa itu? Sekitar 3 jam
Berapa berarti? 3,5 jam, ya, sekitar itulah. Sekitar 3 jam 45 menit misalnya. Jadi, kurangi aja dari waktu subuh. Kalau subuh jam 4.30 berarti 3.30, 2.30, 1.30. Jam 1:15 sudah masuk sepertiga malam akhir berarti. Sekitar itu. Atau setengah 2 itu sudah masuk sepertiga akhir malam. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau ibu-ibu baru bangun 15 menit sebelum waktu subuh, sempat berwudu, sholat aja, sholat tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat plus 1 rakaat. Itu udah bisa. Dan itu waktu mustajab. Perbanyak berdoa pada waktu itu. Gunakan 10 menit terakhir sebelum waktu subuh itu. 10 menit menjelang waktu subuh itu. Saat yang mustajab itu. Anda sholat di situ. Bahkan kalau tidak sempat 3 rakaat pun. Sholat 1 rakaat. Witirnya saja. Itu sudah disebut tahajud juga. Tapi ya memang. Ya tentu saja semakin banyak sujud. Semakin banyak bacaan. Semakin panjang. Maka semakin baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mengenai sholat syuruk. Ya. Yang tidak boleh dilakukan adalah ketika matahari terbit. Nah, prosesi terbitnya matahari itu menurut para ahli sekitar 10 menit. Jadi 10 menit sebelum dan 10 menit setelahnya. Jadi kalau sekiranya tulu' atau matahari terbit sekarang ini jam 5.54 misalnya, maka jam 6:04 5.54 ya, jam 6:04 sudah bisa melakukan sholat syuruk tadi. Tapi sholat syuruk itu pun diperbincangkan para ulama. Apakah ada sholat tersendiri yang disebut sholat syuruk karena setelah matahari terbit, atau maksud Nabi adalah sholat duha, ya? Jadi itu adalah sholat duha, tapi waktunya dibuat lebih awal saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu ya, Ustadz ya? Siap, insya Allah. Sampai 10.20 lah ya, paling maksimal kita. Oke. Insya Allah. Atau 2 pertanyaan lagi mungkin, insya Allah. Saya cek dulu ya, Ustadz. Iya. Bagaimana dengan hukum berucap selamat tahun baru, Ustadz? Untuk tahun Hijriah. Iya. Ini ya, asal jangan beranggapan itu sebagai ibadah. Itu aja. Kenapa disebut bid'ah itu? Boleh-boleh Karena aja ya, Ustaz. kita menganggap itu sebagai ibadah ya. Tapi hanya ungkapan kesyukuran bahwa kita masih hidup, kita masih apa, hanya itu aja ya. Hanya sebatas itu aja. Karena bergembira itu boleh diekspresikan ya. Agama tidak melarang mengekspresikan kegembiraan. Gitu. Nah, baik Ustadz. Berarti ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ini Baik, ada Ibu Santi yang sudah, kita kan memang sebaiknya kalau seperti ini kita harus tahu tanggal lahir Hijriah kita ya Ustadz. Betul. Nah ini Ibu Santi sudah ada ini ya, ada seperti di Google juga ada ya Ustadz konversinya. Ada. Kalau nggak salah ada. Iya. Itu, Assalamualaikum, saya sudah dapat hitungan Hijriah. Tanggal lahir saya 29 Rajab tahun 1384. Baik. Jadi sebagai contoh, berapa usia saya Ustadz? Dengan hitungan Hijriah. Bulan Rajab nanti, bulan Rajab tahun 1442 ini, ya berarti 1442 kurang 1384. Itu usia ibu, ya. Berapa itu berarti? Ya, 58 tahun itu. 58 ya. Ya. Berarti sebenarnya lebih tua dari umur Masehi ya Ustaz? Lebih tua, iya. Mungkin itu juga yang bikin orang malas ngitung Hijriah, jadi kerasa lebih tua. Iya. Oke. Ya. Jadi ibu-ibu silahkan cari di Google ya, ibu-ibu konversi untuk dari Masehi ke Hijriah ya Ustadz ya, supaya kita tahu. Mungkin, kayaknya ada ya, iya. Oke. Kalaupun meleset, berarti meleset 1 hari 2 hari biasanya ya. Karena kita nggak tahu hitungan Google itu acuannya mana, tempat terbit bulannya di mana, kita nggak tahu.
Baik Ustadz, Alhamdulillah ini sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih Ibu-Ibu pertanyaannya, bagus-bagus semua Alhamdulillah dan dijawab dengan jelas oleh Ustadz. Kemudian dilanjutkan doa Ustadz, mohon silahkan ditutup dengan doa Ustadz. Maaf, mungkin sebelumnya kita lihat video mengenai progres pembangunan masjid kita dulu ya Ustadz ya. Ah iya, silahkan Bu Cut. Oke, bagus. Silakan. Baik Ibu-Ibu, tadi adalah progres pembangunan masjid. Kemudian mari kita tutup Ustadz dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik. Ibu sekalian kita berdoa Allah lindungi kita semua ya insyaallah dan Allah segera angkat wabah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ونعوذ بك أن أغتال من تحتنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu sekalian ya. Mohon maaf apabila ada salah ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Sama-sama. Ana mohon maaf ini langsung ada acara lagi. Baik. Baik Ustadz. Terima kasih. Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari Ustadz Faris. Semoga bisa menjadi pencerahan dan membuka wawasan kita ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan dan ini ya Ibu-ibu bila ingin menginfakkan sebagian rezeki untuk kajian kegiatan dakwah bisa disalurkan ke nomor rekening yang terdisplay yang ada di flyer termasuk untuk kegiatan kajian online kita ya Ibu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Mohon maaf atas kekhilafan. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.